Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tauhidul Muyassar di pembahasan Al-Istisqa'u bil Anwa, yaitu menisbatkan hujan kepada posisi bintang. Menisbatkan hujan kepada bintang atau kepada posisi bintang. Syekh mengatakan al-muradu bihi ay al-muradu bil istisqa talabus suqya. Secara bahasa al-istisqa artinya meminta hujan. Salat istisqa artinya salat minta hujan. Sedangkan al-anwa adalah bentuk jamak dari kata tunggal nau. Dan nau sendiri, wan nau manazilun nujum. Sedangkan nau sendiri secara bahasa Arab artinya posisi bintang. Wahya samanin wa isyrina manzilah. Bintang itu memiliki 28 posisi. Ya, bahwa bintang dia terbit dalam putaran 1 bulan itu dia punya 28 posisi. Wal murad bil istisqa bil anwa nisbatul matari ilan anwa. Dan yang dimaksudkan dengan pembahasan kita di sini adalah menisbatkan hujan, menyandarkan hujan kepada bintang, kepada posisi bintang. Ya. Aqsamul istisqa bil anwa, macam-macam penyandaran hujan kepada bintang. Qal salah satu aqsam, hukum menyandarkan atau penisbatan hujan kepada bintang terbagi menjadi 3. Yang pertama syirkun akbar, merupakan syirik besar. Jadi hati-hati, ada sebagian perbuatan atau tindakan menyandarkan, menisbatkan hujan kepada bintang, itu hukumnya adalah syirik besar. Ya. Walahu suratan. Nah, penyandaran hujan kepada bintang yang memiliki hukum syirik besar memiliki 2 model, memiliki 2 bentuk, 2 macam. Yang pertama an yad'uwal anwa'a li tasqiyahu. Pertama, berdoa kepada bintang, meminta kepada bintang supaya si bintang ini memberikan dia hujan, supaya bintang itu menurunkan untuknya hujan. Ini berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada makhluk, berdoa kepada makhluk yang dia tidak mampu untuk memberikan apa yang diminta. Ya. Maka hukumnya adalah syirik besar. Kan yaqul ya nau'a kadza isqina, ya nau'a kadza agithna wa ma asbaha dzalika. Misalnya dia mengatakan, wahai bintang fulan, bintang anu, berikan saya hujan, turunkan kepada kami hujan, dan ucapan-ucapan semisal. Ya, berikan kami kebaikan, berikan kami air, dan kalimat-kalimat semisal. Dia minta kepada bintang. Jadi ketika dia minta kepada bintang, itu artinya kan dia menyandarkan bahwa si bintang inilah yang menurunkan hujan, yang memberikan hujan. Ya. Dan ini hukumnya syirik besar. Yang kedua, an yansiba husulal amtar ila hadil anwa ala annaha hiyal fa'ilah binafsiha dunallah wa illam yad'uha. Yang kedua adalah dia menyandarkan turunnya hujan, terjadinya hujan kepada bintang-bintang tersebut. Bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan, yang mendatangkan hujan, yang memberikan atau mengadakan hujan. Dia sendiri yang memberikannya, bukan Allah. Ya. Ketika dia mengatakan, oh hujan ini datangnya dari bintang ini, yang menurunkan hujan ini adalah bintang ini. Sekalipun dia tidak minta, sekalipun dia tidak pernah berdoa meminta kepada bintang tersebut, ini
juga hukumnya syirik besar. Jadi ada dua model, ada dua gambaran ya penyandaran hujan kepada bintang yang hukumnya syirik besar. Yang pertama adalah ketika dia minta langsung kepada bintang, minta hujan kepada bintang, atau dia tidak minta tapi dia mengatakan hujan ini diberikan oleh bintang ini, hujan ini diturunkan oleh bintang itu, ya, sekalipun dia tidak pernah meminta, hukumnya adalah syirik besar juga. Itu yang pertama, bahwa menyandarkan hujan kepada bintang bisa hukumnya syirik besar. Yang kedua, syirkun asgar. Ya, hukumnya syirik kecil. Hukumnya syirik, namun tidak sampai kepada tingkat syirik besar. Ya, akan tapi ikhwan fillah, sekalipun dia syirik kecil, tidak bisa dimudahkan, tidak bisa digampangkan. Ya, karena kesyirikan sekalipun dia kecil, dia termasuk kategori dosa besar. Ya, bahkan sebagian ulama memasukkannya dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam dosa yang tidak diampuni. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendaki. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan kesyirikan di situ secara umum, secara mutlak, tidak terikat, sehingga mencakup syirik besar dan juga syirik kecil. Sehingga ini patut untuk kita khawatirkan dan waspadai, karena dia tidak diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika pelakunya meninggal dunia sementara dia belum bertaubat, bahwa ia tidak termasuk di bawah masyiatullah, tidak termasuk di antara dosa yang ada kemungkinan Allah berkehendak untuk mengampuninya. Ya. Wa huwa an yaj'ala hadhil anwa sababan, yaitu dia menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai sebab. Bahwa yang menurunkan hujan bagi dia adalah Allah, yang mendatangkan hujan adalah Allah, yang mengadakan, menciptakan hujan adalah Allah. Namun dia meyakini penyebabnya, perantaranya adalah bintang itu. Ya. Maka di sini dia telah menjadikan bintang tertentu sebagai sebab hujan, padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebagai bintang. Tidak bisa dibuktikan secara dalil agama maupun dalil penelitian dan semisalnya. Maka di sini hukumnya adalah syirik kecil. Kemudian ketiga adalah jaiz. Ada kalanya penyandaran penyandaran hujan kepada bintang itu hukumnya jaiz. Kapan? Wa huwa ja'lu tilkal anwa min babil alamat wad dalail, yaitu menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai petunjuk, ya, bahwa biasanya kalau terbit bintang tertentu berarti ini musim hujan, bahwa kita sudah akan segera memasuki musim penghujan. Ya, jadi bintang dijadikan sebagai penunjuk, sebagai penanda, bukan sebagai sebab turunnya hujan tersebut, apalagi menjadikannya sebagai pengada, pencipta hujan yang turun. La min babi al-asbab, jadi bukan dalam rangka menjadikannya sebagai sebab. Wala min babil mu'assirat al-mustaqillah, bukan juga sebagai yang menciptakan secara mandiri, yang mengadakan, yang menurunkan sendiri hujan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah tentang haramnya menisbatkan hujan kepada bintang. Dalam artian menjadikan bintang tersebut sebagai yang menurunkan hujan, yang memberikan hujan, atau menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Ya. Wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan hujan yang Allah anugerahkan kepada kalian, annakum tukadzibun, kalian jadikan dia,
Kalian sandarkan ia kepada bintang. Kalian sandarkan dia kepada posisi bintang atau rasi bintang tertentu. Yang mana dengan hal tersebut kalian telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid, ay qauluhum fil anwa mutirna binaui kadza wa binaui kadza. Mujahid ibn Jabar rahimahullahu taala, ya, Mujahid rahimahullahu taala, beliau mengatakan maksud dari ayat ini yaitu ketika mereka mengatakan bahwa kita diberikan hujan lantaran bintang ini. Kita mendapatkan hujan turun oleh bintang ini atau disebabkan oleh bintang ini. Itulah makna dari ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kemudian dalil lain adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW di saat hari Hudaybiyah, di musim atau di saat perjanjian Hudaybiyah, bahwa Nabi SAW mengimami para sahabat melaksanakan sholat subuh, di mana malam tersebut hujan turun. Nah, selesai sholat subuh, beliau bertanya kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau mengatakan, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya. Pagi ini, subuh ini, hambaku terbagi menjadi dua. Ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Ya. Tadi malam hujan turun, selesai hujan turun, ternyata keyakinan dan perkataan hamba-hamba Allah di situ ada terbagi menjadi dua kelompok. Yang mana satu kelompok adalah kelompok yang beriman, kelompok yang lain adalah kelompok yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Adapun yang membaca atau yang mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberikan hujan berkat karunia dan rahmat dari Allah. Nah, orang-orang yang selesai hujan dia mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, itulah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dan dia ingkar kepada bintang. Dia tidak menjadikan bintang sebagai sekutuku. Dia tidak menjadikan bintang atau menyandarkan hujan ini kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binaui kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun sebagian yang mengatakan kita diberikan hujan berkat bintang ini, lantaran bintang ini, atau bahkan bintang ini yang memberikan kita hujan ini, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Dia itu adalah orang yang kafir kepadaku, justru percayanya, bertuhannya kepada bintang. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, apabila hujan turun, ketika sudah reda, ketika sudah selesai, kita dianjurkan untuk mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jelas bagi kita tentang hukum penyandaran hujan kepada bintang, bahwa hukumnya bisa syirik besar ketika diyakini bintang itu sebagai pencipta, pengada hujan, ya, atau meminta kepada bintang, minta hujan kepada bintang. Dan yang kedua, hukumnya syirik kecil ketika dijadikan bintang itu sebagai sebab, ya, sebab hujan datang, hujan turun. Dan yang ketiga, hukumnya adalah boleh ketika bintang atau posisi bintang, rasi bintang dijadikan hanya sebagai penunjuk, sebagai penanda akan adanya hujan.
Wallahu alam. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.